Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya dan keluarga putusin untuk mudik ke Cirebon loh. Saya dan istri mendadak putusin untuk mudik karena kebetulan dapat mobil rental yang harganya terjangkau. Sebelum mudik, istri ajak beli baju baru untuk anak-anak. Lebaran di Indonesia identik dengan baju baru. Kalau bajunya nggak baru, kayaknya nggak lebaran. Kami pergi ke mall di Bekasi. Mallnya penuh banget. Semua orang berburu baju, celana, sandal, atau sepatu baru untuk lebaran. Biasanya 1 minggu sebelum hari lebaran banyak diskon juga. Saking padatnya, saya cuma bisa bengong aja. Saya terakhir mudik ke Cirebon kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Waktu itu kami mudik pakai kereta pas di hari lebaran. Seperti 2 tahun lalu, tahun ini sebenarnya kami udah bertekad bakal di rumah aja pas lebaran. Tapi karena dapat mobil rental yang murah, jadi akhirnya kami putusin untuk mudik. Baru kali ini kami mudik ke Cirebon pakai mobil. Sekarang udah ada jalan tol antara Jakarta dan Cirebon, jadi perjalanannya bisa lebih cepat. Kalau dulu mungkin makan waktu 4-5 jaman, tapi sekarang cuma perlu waktu 3 jam aja. Karena jalannya lurus terus, jadi bintang juga nggak mabuk kendaraan. Di video sebelumnya saya cerita kalau ada perbedaan di awal bulan puasa antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mulai puasa di 11 Maret, tapi kalau pemerintah mulai di 12 Maret. Awal bulan puasanya beda, tapi ternyata hari lebarannya sama loh. Tahun ini pemerintah dan Muhammadiyah kompak putusin hari lebaran jatuh di tanggal 10 April. Hal yang pertama kali dilakuin pas hari lebaran adalah sholat id. Sholat ini dilakuin bareng di masjid besar sekitar jam 7 pagi. Jumlah orang yang sholat banyak banget, sampai-sampai barisan orang yang sholat itu tumpah ke jalan di depan masjid. Rame banget deh pokoknya. Apa CSB yang dulu kita motor-motoran iya itu ya main motor jalan Pak. Oke. Ya, oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang tadi udah saya ceritain di awal, Lebaran tahun ini saya mudik ke Cirebon. Keputusannya mendadak, persis kayak 2 tahun lalu ya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Lebaran itu punya banyak kesamaan dengan Oshogatsu di Jepang loh. Di hari Lebaran dan Oshogatsu, kita sama-sama mudik. Kita sama-sama kumpul dengan keluarga, terus ada makanan khasnya juga. Terus di hari Lebaran dan Oshogatsu, kita sama-sama berdoa. Kalau orang Jepang pergi ke Jinja untuk lakuin Hatsumode. Nah, kalau orang Islam pergi ke masjid untuk sholat id. Tulisannya IED, tapi dibacanya id ya. Persamaan yang lain adalah kebiasaan kirim kartu ucapan selamat. Kalau di Jepang kan ada Nengajo atau kartu ucapan selamat tahun baru. Di Indonesia juga ada kartu ucapan lebaran, tapi memang kalau orang Indonesia zaman sekarang udah nggak kirim ucapan selamat lebaran dengan kartu ucapan lagi. Kalau sekarang semua kirim ucapan selamat lebaran pakai media sosial kayak Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Tadi saya kan cerita kalau di lebaran dan Oshogatsu ada makanan khasnya ya. Pas Oshogatsu, orang Jepang siapin masakan yang namanya osechi ryori. Dari yang saya tahu, makanan ini disiapin dalam jumlah banyak supaya orang-orang yang ada di rumah nggak perlu masak dalam waktu 2-3 hari ke depan. Nah, konsep itu juga sama dengan masakan di hari lebaran. Waktu hari lebaran, orang Indonesia masak dengan porsi yang besar dari hari biasa, supaya selama 2-3 hari ke depan nggak perlu masak lagi. Gimana? Dari penjelasan saya sejauh ini, kita bisa lihat kalau Oshogatsu dan lebaran itu sama kan ya? Oke, tadi saya udah cerita beberapa persamaan antara lebaran di Indonesia dengan Oshogatsu di Jepang. Sekarang saya mau cerita tentang hal yang ada di Lebaran, tapi mungkin nggak ada di Oshogatsu. Hal itu adalah kebiasaan ziarah makam. Pas Lebaran, orang Islam di Indonesia akan ziarah ke makam keluarganya. Di Lebaran kemarin, saya dan keluarga ziarah ke makam kakek dan nenek. Sebelum ke makam, kami beli bunga untuk disimpan di atas makam.
Selain itu, kami juga bawa air yang nantinya bakal disiramin di atas makamnya. Suasana pemakamannya rame banget. Lebaran itu 2 hari. Hari pertama biasanya orang-orang fokus untuk ketemu dengan saudara dan tetangganya untuk salaman dan minta maaf. Di hari pertama, orang-orang juga fokus untuk ziarah ke makam. Bunga yang biasa dipakai untuk ziarah makam di Indonesia ada macam-macam. Bisa pakai bunga mawar, bunga kamboja, atau bunga melati. Tapi ada satu bunga yang jadi ciri khas ziarah makam di Indonesia, terutama untuk yang muslim. Nama bunga itu adalah bunga selasih. Tanaman ini katanya masih satu keluarga dengan basil, atau kalau di Indonesia dikenal dengan nama kemangi. Kalau musim ziarah makam, di sekitar pemakaman pasti banyak orang yang jualan bunga selasih ini. Bunga ini dipakai untuk ziarah karena dulu ada ulama Islam terkenal yang selalu pakai bunga ini untuk ziarah. Nama ulama terkenal itu adalah Sunan Gunung Jati. Nah, katanya bunga selasih ini dipakai untuk ziarah makam cuma waktu lebaran aja. Kalau di hari-hari biasa, orang-orang lebih milih jenis bunga yang lain. Nah, kalau di hari kedua lebaran, biasanya orang-orang jalan-jalan atau kulineran sama keluarga mereka. Kemarin saya dan keluarga pergi ke mall. Saya ke sana cuma antar anak dan keponakan main game di game center yang ada di dalam mall. Kalau di Jakarta biasanya orang-orang pergi ke pantai di daerah Ancol, ke kebun binatang Ragunan, dan tempat wisata yang lain. Kalau di Cirebon, selain ke mall, orang-orang biasanya pergi makan ke warung bakso atau mie ayam. Pas lebaran hari kedua, warung bakso atau mie ayam pasti penuh. Terus di minimarket juga pasti banyak anak-anak yang belanja atau top up untuk game. Soalnya di hari itu mereka punya banyak uang. Hari lebaran itu harusnya jadi hari yang menyenangkan untuk semua orang. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang agak khawatir. Misalnya untuk orang yang masih jomblo atau masih sendiri, mereka pasti takut ditanya oleh saudara yang lain. Mana pacarnya? Atau kapan nikah? Terus untuk yang udah nikah tapi belum punya anak, pasti takut ditanya, kok belum punya anak? Atau untuk yang masih kuliah, pasti takut ditanya, kapan lulusnya? Atau udah selesai belum skripsinya? Gitu. Kalau pas kumpul waktu Oshogatsu, apa orang Jepang khawatir ditanya-tanya seperti orang Indonesia juga? Tolong kasih tahu ke saya lewat kolom komentar ya. Saya tunggu cerita kalian. Dan teriak. Di Geraganya juga ada hotel dari. Iya ya. Oh, mana? はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアの断食明け祭りと日本のお正月の共通点について話しましたけれども、いかがでしょうか。意外と共通点が結構ありますね。あと、断食明け祭りにもお年玉のようなプレゼントを配る習慣もありますよ。断食明け祭りの時にいきなり、お金持ちになる子供がたくさんいます。ジュタレベルを簡単にもらっちゃう子供もいるみたいですよ。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はプトゥシンのプトゥスです。プトゥシンは、プトゥスカンまたはマムトゥスカンのカジュアル形式で、決めるとか、決定するとか、決断するとか、何々ことにするとかという意味の動詞で、意味の幅が広いですね。例えば、saya putusin beli jas di Uniqlo という文章の場合は、ユニクロでスーツを買うことに決めましたっていうように訳してもいいし、ユニクロでスーツを買うことにしましたというふうに訳してもいいです。プトゥシンの元の動詞はプトゥスで、今回それについて少しお話ししたいと思います。プトゥスは切れるとか、別れるとかという意味で、日本語から見ると、これもまた意味の幅が広い動詞になっていますね。プトゥスは自動詞になっていて、インドネシア語の自動詞は動作の幅を広く捉えられるものです。つまり、プトゥスに切れるという意味の他に、切れた、そして切れているということも表せることができるということです。意味の広がりもあって、表せる動作の局面も広いということで、インドネシア語の動詞を把握するのが難しくなるというのはもう当然だと思います。
インドネシア人も把握できていないかもしれないですね。では、putus の例文を見ていきましょう。まずは、例えば、kabel internet saya putus, jadi nggak bisa kirim email という文章で、意味は、インターネットのケーブルが切れているから、メール送信ができないという意味です。他の例文を見ましょう。例えば、suaranya putus-putus, saya nggak paham perkataannya という文章で、意味は、声が途切れていて、彼の言ったことがわからないという意味です。putus-putus は途切れるという意味ですね。最近結構使う場面が多いと思いますので、覚えておいてください。次は、別れるという意味の putus の例文を見ましょう。例えば、saya dan dia sudah putus 2 tahun yang lalu という文章で意味は、彼女とはもう2年前から別れたという意味です。寂しい例文ですね。もう一つ寂しい例文を見ましょうか。例えば、saya udah nggak tahan lagi, saya mau putus aja という文章で意味は、もう耐えられない、別れたいという意味です。どうでしょう。やっぱりできれば経験したくないセリフですね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.